Halo semuanya, nggak usah pakai gitu ya. Halo, perkenalkan nama saya Rilek Amigos. Saya dari Prodi Sastra Indonesia. NIM saya A1J222063. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas linguistik lanskap, yaitu tentang fungsi linguistik lanskap yang dipaparkan oleh Yendi dan Borges pada tahun 1997. Berikut videonya. Ke sini, tahu di nonton aja. Linguistik lanskap menurut Yendi dan Borges pada tahun 1997 mendefinisikannya sebagai tampilan bahasa di ruang publik. Bahasa di ruang publik yang terlihat melalui berbagai bentuk seperti papan nama jalan, iklan, pelang toko, rambu lalu lintas, dan berbagai media visual lainnya di ruang terbuka. Ia juga menyatakan bahwa keberadaan bahasa-bahasa dalam lanskap publik mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan politik di suatu wilayah. Ini benar gak ya? Cari tahu dah. Di situ ternyata. The visibility and silence of language on public and commercial sign in a given territory or regions. Konsep ini tidak hanya menggambarkan penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas kelompok, status sosial, serta kebijakan bahasa. Melalui analisis linguistik lanskap dapat dilihat bagaimana hubungan kekuasaan, keberagaman, serta vitalitas bahasa terwujud dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Lalu bagaimana penjelasan linguistik lanskap menurut Yendi dan Borges ya? Nah, menurut Yendi dan Borges pada tahun 1997 bahwa linguistik lanskap itu terbagi menjadi dua fungsi. Yang pertama ada fungsi informasional dan yang kedua ada fungsi simbolik. Tapi fungsi itu apa ya? Fungsi yang dua tadi itu. Yuk kita cari tahu. The linguistic landscape serves as an informational function when it provides information about the territorial limits of the language group or the language used by the local population. Peran bahasa yang digunakan untuk menunjukkan informasi praktis yang digunakan dalam ruang publik. Informasi yang menunjukkan tentang bahasa resmi yang digunakan pada suatu wilayah ataupun dominasi bahasa yang digunakan untuk komunikasi dalam wilayah tersebut. Contohnya pada Bandara Sultan Taha Jambi. Di situ digunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Ataupun papan nama jalan yang ada di Kerinci. Di situ menggunakan bahasa Indonesia dan juga aksara Inco untuk menunjukkan komunitas dari budaya suatu wilayah di tempat tersebut.
The symbolic function of the linguistic landscape refers to the value and status of a language in a given society, as well as the presence and vitality of ethno-linguistic group. Nah, fungsi ini biasanya digunakan untuk menunjukkan makna sosial dan juga simbol budaya dalam suatu penggunaan bahasa tertentu yang biasanya mencerminkan identitas etnis, komunitas lokal, dan juga makna sosial dari suatu bahasa tertentu. Dan juga biasanya ini merupakan pelestarian dari bahasa minoritas. Contohnya, pada pelang promosi yang ada di Kerinci itu menggunakan bahasa Kerinci untuk bentuk penghormatan pada bahasa lokal, dan juga penggunaan bahasa Arab dalam suatu wilayah yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa di wilayah tersebut itu diisi oleh orang-orang yang religius, dan penggunaan bahasa Melayu pada suatu wilayah itu berguna untuk menunjukkan bahwa pada wilayah tersebut itu dominan diisi oleh orang Melayu. Macam tak betul je budak ni. Kira-kira begitu. Oke. Jadi ini kesimpulannya. Saya baca aja ya. Kepanjangan soalnya. Kesimpulannya adalah lanskap linguistik menggambarkan bagaimana bahasa digunakan dan ditampilkan di ruang publik yang mencerminkan identitas, status sosial, dan kebijakan bahasa dalam suatu wilayah. Menurut Landry dan Borges pada tahun 1997, membagi fungsinya menjadi dua, yaitu fungsi informasional dan simbolik. Fungsi informasional berperan dalam menyampaikan informasi praktis seperti petunjuk arah, nama tempat, atau bahasa resmi yang digunakan di suatu wilayah. Sementara fungsi simbolik menunjukkan makna identitas budaya, status sosial, serta vitalitas suatu kelompok etnolinguistik melalui penggunaan bahasa dalam ruang publik. Dengan menganalisis lanskap linguistik, kita dapat memahami dinamika sosial dan bahasa di suatu komunitas. Bahasa yang muncul dalam ruang publik bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol dari nilai-nilai dan identitas masyarakat setempat. Adapun sedikit saran. Yang pertama, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan sebaiknya lebih aktif mengintegrasikan bahasa daerah ke dalam lanskap publik, baik dalam papan nama, petunjuk arah, maupun materi promosi budaya, seperti apa yang telah saya jelaskan tadi pada contoh. Kemudian ada penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk melihat bagaimana perubahan lanskap linguistik seiring perkembangan teknologi, urbanisasi, dan kebijakan bahasa baru. Mungkin kita bisa menggunakan istilah mobilitas atau mobilisasi bahasa pada ranah linguistik lanskap. Dan selanjutnya yang terakhir adalah masyarakat juga diharapkan lebih sadar akan pentingnya pelestarian bahasa lokal melalui penggunaan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan ruang publik untuk pelestarian bahasa lokal ataupun bahasa minoritas. Nah, mungkin itu saja sedikit kesimpulan dan saran dari saya. Terima kasih. Baik, segitu saja video tugas saya pada hari ini. Terima kasih buat udah nonton. Saya mau pulang dulu.